Saya Najwa Khairani, saya Ria Medianikrum, saya Jaka Mitanara, saya Triandani, Saya Alfian. Saya Muhammad Abdussalam. Saya Rio Pratama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses fermentasi tape. Fermentasi tape melibatkan ragi yang mengandung mikroorganisme seperti kapang, misalnya Amylomyces roxy dan Rhizopus sp. Khamir seperti Saccharomyces cerevisiae dan Saccharomycopsis fibuligera, dan bakteri seperti Pediococcus sp yang mengubah karbohidrat menjadi alkohol dan senyawa lain. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang unsur-unsur dalam fermentasi tape. Yang pertama yaitu bahan substrat. Bahan dasar tape biasanya adalah bahan-bahan yang kaya karbohidrat seperti beras ketan atau singkong. Bahan-bahan ini akan menjadi substrat bagi mikroorganisme dalam ragi untuk memulai proses fermentasi. Yang kedua yaitu ragi. Ragi tape ini merupakan bahan yang sangat penting dalam proses fermentasi. Ragi mengandung berbagai jenis mikroorganisme, yaitu yang pertama kapang. Contohnya seperti Amylomyces roxy dan Rhizopus sp. Yang kedua yaitu khamir. Contohnya seperti Saccharomyces cerevisiae, Saccharomycopsis fibuligera, Endomycopsis burtoni, dan Candida utilis. Yang ketiga yaitu bakteri. Contohnya seperti Pediococcus sp, Bacillus sp, dan Lactobacillus plantarum. Mikroorganisme ini bekerja secara sinergis untuk mengubah karbohidrat menjadi produk fermentasi seperti alkohol, asam laktat, dan senyawa lain yang memberikan rasa dan aroma khas pada tape. Selanjutnya yaitu proses fermentasi. Yang pertama yaitu perubahan pati menjadi gula. Kapang dalam ragi seperti Amylomyces roxy menghasilkan enzim amilase yang memecah pati atau karbohidrat kompleks menjadi gula sederhana atau glukosa. Selanjutnya yaitu perubahan gula menjadi alkohol. Khamir seperti Saccharomyces cerevisiae kemudian mengubah gula atau glukosa menjadi alkohol atau etanol melalui proses fermentasi. Selain itu juga ada produk fermentasi lainnya. Selain alkohol, fermentasi juga menghasilkan senyawa lain seperti asam laktat. Asam laktat ini berasal dari bakteri Pediococcus sp dan Lactobacillus plantarum. Selanjutnya yaitu ada karbon dioksida dan senyawa aroma yang memberikan rasa dan aroma khas pada tape. Selanjutnya adalah bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan tape. Bahan yang pertama yaitu beras ketan putih dan beras ketan hitam, dan juga ragi. Selanjutnya yaitu proses pembuatan tape. Step yang pertama yaitu cuci beras ketan hingga bersih. Setelah dicuci, rendam beras ketan hingga semalaman agar terasa lembut. Setelah direndam semalaman, kukus pulut hingga matang sekitar 30-40 menit. Angkat pulut yang sudah matang lalu diamkan kurang lebih 2 jam hingga pulut benar-benar dingin. Setelah itu, berikan ragi kepada pulut yang sudah didiamkan tadi. Aduk hingga ragi merata ke seluruh pulut. Setelah itu, beri ragi lagi kepada pulut sebelum dibungkus. Bungkus
Bungkus pulut menggunakan daun pisang. Setelah itu, diamkan hingga 2-3 hari untuk memulai proses fermentasi. Hasil fermentasi tape. Tape yang dihasilkan memiliki rasa manis, sedikit asam dan beraroma alkohol. Teksturnya lunak dan lengket. Tape mengandung alkohol atau etanol sebagai hasil fermentasi.